Head of Corporate Communication ASII, Windy Riswantio, menyampaikan bahwa pasar otomotif nasional masih tertekan akibat pelemahan daya beli dan persaingan yang meningkat. PT Astra International Tbk mencatatkan penjualan mobil sebanyak 368.426 unit selama periode Januari hingga November 2025. Penjualan tersebut turun 16,41% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. PT Astra International Tbk atau emiten berkode saham ASII melaporkan total penjualan mobil sebanyak 368.426 unit selama Januari sampai dengan November 2025. Angka ini menunjukkan penurunan 16,41% dari tahun sebelumnya yang mencapai 440.806 unit. Pada November 2025, penjualan mobil ASII mencapai 36.041 unit atau naik 3,30% dari Oktober 2025 yang berada di angka 34.888 unit. Kenaikan juga terlihat pada pangsa pasar yang tumbuh menjadi 49% dari bulan sebelumnya sebesar 47%. Head of Corporate Communication ASII, Windy Riswantio, menyampaikan bahwa pasar otomotif nasional masih tertekan akibat pelemahan daya beli dan persaingan yang meningkat. Untuk menjawab kondisi tersebut, Astra terus menyiapkan produk relevan termasuk peluncuran unit baru dan beragam penawaran di pameran otomotif. Toyota dan Lexus menjadi penyumbang terbesar dengan total penjualan 225.458 unit atau turun 14,83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Disusul Daihatsu dengan 118.774 unit yang juga mengalami penurunan 20,80% dari tahun sebelumnya. Penjualan Isuzu tercatat sebanyak 22.668 unit atau turun 6,41%, sementara Yudi Truck menjual 1.526 unit atau turun dari 1.839 unit pada tahun lalu. Di sisi lain, penjualan mobil non-Astra hingga November 2025 mencapai 341.661 unit atau turun sedikit dari 343.982 unit pada periode Januari hingga November 2024. Tim Liputan, IDX Channel. Kita ke informasi pertama pemirsa, usai melakukan kunjungan kenegaraan dan kerjasama bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan kenegaraannya bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo 2 Rusia dan langsung bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin berlangsung cukup akrab dan hangat di Istana Kremlin dengan didampingi para delegasi masing-masing negara. Pertemuan kedua pemimpin ini difokuskan pada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia serta beberapa isu internasional dan regional terkini. Selain itu, pertemuan bilateral secara khusus ini merupakan pertemuan kedua Presiden Prabowo dan Presiden Putin pada tahun ini. Dalam pertemuan kali ini, kedua pemimpin kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, dalam operasi tangkap tangan. Ardhito ditangkap KPK di daerah Lampung Tengah, Lampung. Selain Bupati, KPK juga menangkap sejumlah pihak termasuk anggota DPRD Lampung Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut KPK belum bisa menjelaskan apa kasus yang membuat Ardhito Wijaya diamankan. Namun penangkapan diduga berkaitan dengan isu suap pengesahan RAPBD. Hari ini melakukan kegiatan tertangkap tangan dengan mengamankan sejumlah 5 orang.
Salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah. Kepada 5 orang tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan terdapat 5 ruas jalan tol yang siap difungsionalkan pada Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat pada akhir tahun. Jaringan jalan tol di Indonesia juga telah dilengkapi dengan 136 tempat istirahat dan pelayanan. Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan terdapat 5 ruas jalan tol yang siap difungsionalkan pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat pada akhir tahun. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyebutkan 5 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan, yaitu Jalan Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1, Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi 4, Jalan Tol Palembang Betung Seksi 2, Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi Seksi 1 dan Seksi 2, Jalan Tol IKN dan Jembatan Pulau Balang. Dan untuk antisipasi lonjakan layanan pada periode ini, terdapat 5 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan dengan panjang 142.587 km. Nah, 142 km dan 142 km. Diana menambahkan jaringan jalan tol di Indonesia juga telah dilengkapi dengan 136 tempat istirahat dan pelayanan, serta 189 stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk kenyamanan pengendara. Tim Liputan, IDX Channel. PT Waskita Karya Tbk menandatangani perjanjian gadai rekening senilai Rp221,45 miliar sebagai bagian dari pemenuhan syarat penerbitan bank garansi. Langkah ini terkait pelaksanaan proyek pengadaan transmisi 500 kV di Sumatera. PT Waskita Karya Tbk menandatangani perjanjian gadai rekening senilai Rp221,45 miliar yang tersimpan di rekening giro perseroan di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Transaksi ini dilakukan sebagai persyaratan untuk penerbitan bank garansi jaminan pelaksanaan proyek transmisi 500 kV New Hour Duri Prana. Manajemen Waskita menjelaskan bahwa perseroan menggadaikan dana Rp221,45 miliar untuk menjamin pembayaran kembali atas bank garansi yang diterima dari BRI. Langkah ini dituangkan dalam keterangan resmi yang dipublikasikan pada Rabu 10 Desember 2025. Kesepakatan gadai rekening ditandatangani pada 8 Desember 2025 melalui Akta Perjanjian Gadai Rekening nomor 143/2025. Perjanjian ini mengikat para pihak untuk memenuhi syarat teknis dalam proses penerbitan bank garansi. Manajemen WSKT menyampaikan bahwa penerbitan bank garansi diharapkan dapat memaksimalkan kinerja usaha perseroan. Langkah ini dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi perseroan dalam menyelesaikan proyek strategis. Tim Liputan IDX Channel.